Tujuan surat edaran ini bukan untuk memaksa, tetapi membangun kedisiplinan dan spiritualitas pegawai ASN yang ada di lingkungan Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andri Pratama. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya, yaitu channel Andri Pratama. Di video kali ini saya akan membahas sebuah berita yang cukup menghebohkan dunia maya dan memicu perdebatan di berbagai kalangan, teman-teman. Apa itu, teman-teman? Yaitu adalah surat edaran dari Gubernur Jambi. Tentang apa, teman-teman? Tentang mewajibkan seluruh ASN Muslim sholat subuh berjamaah di masjid yang telah ditentukan. Nah, kebijakan ini menimbulkan pro dan juga kontra. Ada yang mendukung, teman-teman, tetapi tidak sedikit pula yang mempertanyakan tentang apa? Tentang apakah pemerintah berhak untuk masuk terlalu jauh ke ranah pribadi dalam urusan beragama. Nah, mari kita bahas secara mendalam dari berbagai sudut pandang, fakta di lapangan, hingga respon masyarakat dan juga pakar hukum. Jangan lupa, teman-teman, untuk like, share, and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang lebih besar lagi ya, teman-teman. Dan teman-teman ASN yang di luar sana bisa lebih tahu mengenai informasi ini. Jadi begini, teman-teman, pada awal Juni 2025, Gubernur Jambi Bapak Al-Haris mengeluarkan sebuah surat edaran dengan nomor 4963-SE-DKD strip 5.3-6 Romawi /2025. Dalam surat tersebut, ASN yang beragama Islam di lingkungan Provinsi Jambi diwajibkan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tertentu yang telah ditetapkan pada hari Jumat ya, setiap hari Jumat, teman-teman. Nah, poin-poin penting dari surat edaran ini adalah yang pertama, seluruh ASN Muslim harus hadir di masjid yang telah ditentukan ataupun yang telah ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Jambi. Kehadiran dibuktikan dengan dokumentasi ya, teman-teman. Biasanya dokumentasi ini berupa swafoto setelah sholat. Poin yang kedua adalah ASN non-Muslim tidak diwajibkan, tetapi diberikan kegiatan alternatif seperti senam, olahraga, dan juga gotong royong pada hari Jumat, teman-teman. Nah, pemerintah mengklaim kebijakan ini bertujuan mengurangi beban anggaran operasional kantor, karena ini adalah salah satu efisiensi dari pemerintah Provinsi Jambi. Yang kedua adalah membangun disiplin, tujuan yang ketiga adalah memperkuat spiritualitas, dan tujuan yang terakhir adalah membangun budaya kerja religius di lingkungan pemerintah. Oleh karena itu, setiap hari Jumat ASN diizinkan bekerja dari mana saja, teman-teman, yaitu adalah WFA ya, teman-teman. Setelah surat edaran ini tersebar luas di media sosial dan media massa, reaksi masyarakat langsung beragam. Kenapa begitu? Karena ada yang pro dan juga yang kontra, teman-teman. Beberapa kalangan menyambut positif melihat kebijakan ini sebagai bentuk peningkatan moral dan spiritual bagi pegawai negeri pemerintah Provinsi Jambi. Tapi tidak sedikit juga yang menilai kebijakan ini berlebihan, bahkan menimbulkan tanda tanya besar. Apakah negara boleh mewajibkan ibadah? Banyak netizen di Twitter, di TikTok, dan juga di YouTube banyak yang mempertanyakan, bagaimana kalau saya ASN yang tinggal jauh dari masjid yang ditunjuk? Kan benar juga tuh, ada beberapa masjid yang akan ditunjuk nantinya yang dari pemerintah Provinsi Jambi, tetapi masjid tersebut jauh dari jarak rumahnya. Nah, bagaimana hal tersebut? Nah, ada juga yang berkomentar, bagaimana jika saya sedang haid, bagaimana jika saya sedang sakit, atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan, apakah tidak datang sholat subuh berjamaah itu bisa mendapatkan sanksi? Nah, beberapa menyebutkan kebijakan ini berbau pemaksaan yang dibungkus nilai religius. Salah satu respon
keras datang dari Setara Institute, sebuah lembaga advokasi hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Mereka menyebut kebijakan ini berpotensi melanggar konstitusi. Karena apa? Karena negara tidak boleh memaksakan ibadah tertentu kepada warganya, apalagi sebagai syarat kinerja pekerjaan. Nah, agama itu adalah urusan personal antara manusia dan juga Tuhan ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua mengenai berita ini, mengenai kebijakan baru ini? Salah satu pengamat hukum dan tata negara, Bapak Firmansyah, menyatakan bahwa edaran ini tidak memiliki kekuatan hukum seperti peraturan daerah ataupun undang-undang. Nah, menurutnya surat edaran bukan alat hukum untuk mewajibkan, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan ibadah individu, ibadah kita semua ya teman-teman. Nah, pemerintah Provinsi Jambi sendiri akhirnya membuka klarifikasi melalui Sekretaris Daerah Bapak Sudirman menjelaskan bahwa tujuan surat edaran ini bukan untuk memaksa, tetapi membangun kedisiplinan dan spiritualitas pegawai ASN yang ada di lingkungan Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga selain dengan sejalan dengan program sholat subuh berjamaah yang sudah rutin dilaksanakan sebelumnya oleh Gubernur Bapak Al-Haris. Nah, beliau juga menegaskan bahwa ASN non-muslim tidak diwajibkan ikut dan kegiatan tersebut tidak akan dijadikan hukuman atau sanksi kinerja. Katanya begitu teman-teman, jika tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tersebut. Namun kehadiran tetap dimonitor sebagai bagian dari komitmen ASN terhadap budaya kerja organisasi. Kebijakan serupa sebenarnya bukan hal baru lagi di Indonesia ya teman-teman, karena di Provinsi Aceh kebijakan sholat subuh berjamaah bagi ASN sudah diterapkan rupanya teman-teman. Berarti bukan di Jambi saja yang perdana menerapkan hal ini, tetapi di Provinsi Aceh juga sudah menerapkannya. Bahkan sudah dituangkan dalam instruksi gubernur secara resmi loh teman-teman, lengkap dengan sanksi jika tidak hadir. Nah, salah satu contoh adalah di Aceh Barat. ASN juga diwajibkan sholat zuhur dan asar berjamaah di lingkungan kantor. Namun, karena Aceh memiliki status kekhususan hukum Islam ya teman-teman, banyak yang membedakan konteksnya dengan provinsi lain. Nah, seperti Jambi ini, kalau teman-teman mau tahu, kalau kita simpulkan saja ya, menurut saya kesimpulan dari ini surat edaran Gubernur Jambi memang benar-benar ada ya teman-teman, dan memang berisi kewajiban sholat subuh berjamaah di masjid-masjid yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi, khususnya untuk ASN yang muslim. Walaupun niatnya baik untuk membangun disiplin dan meningkatkan iman kita, kebijakan ini menjadi kontroversial karena menyentuh ranah privasi ibadah kita perorangan. Penting bagi kita semua termasuk pemerintah untuk memahami bahwa religius itu tidak bisa dipaksakan, apalagi dalam lingkungan kerja negara yang plural. Nah, saya ingin tanya bagaimana menurut pendapat teman-teman semua, apakah kebijakan ini diapresiasi atau dikritis? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, dan jangan lupa teman-teman like, share, and subscribe. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat dari saya, dan juga teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman ASN yang lainnya bisa tahu informasi ini ya teman-teman. Sampai jumpa di konten berikutnya, di video berikutnya yang lebih bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.